Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pelajaran tematik. Kamu buka halaman 72. Di situ ada permainan wak wak gung. Nah, kamu baca, lalu kamu isi sesuai dengan pengalamanmu. Lanjut di halaman 73. Di situ ada Bandung Lautan Api. Cerita Bandung Lautan Api. Pertama kamu baca dulu biar kamu tahu apa itu Bandung Lautan Api. Nanti kamu akan tahu itu bagaimana cerita Bandung Lautan Api itu ya. Kamu baca sampai selesai. Kalau kamu baca sampai selesai, kamu akan mengerti kenapa di situ diberi judul Bandung Lautan Api. Sedikit Bunda Lia ceritakan. Jadi pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal McDonald memasuki kota Bandung. Mereka diboncengi oleh pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Pemerintah Indonesia curiga bahwa NICA hendak merebut kembali kemerdekaan Indonesia dan mengembalikan kejayaan pemerintah Hindia Belanda melalui sekutu, gitu ya. Saat itu para pejuang Indonesia di Bandung sedang melucuti pasukan Jepang. Kedatangan pasukan sekutu dan NICA di Bandung memicu perlawanan orang-orang Belanda yang baru dibebaskan oleh para pejuang Indonesia dari kempen tawanan Jepang. Pada tanggal 27 November 1945, pasukan sekutu menyampaikan ultimatum pertama agar senjata hasil rampasan dari pasukan Jepang yang masih ada di tangan rakyat Indonesia harus diserahkan kepada sekutu. Jadi kita masalah orang Jepangnya belum keluar dari Indonesia, orang Belanda ikutan masuk di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sedang tertekan ya dengan negara Jepang dan Belanda. Nah, itu yang pertama ya, ultimatum yang pertama, bahwa orang-orang Belanda itu menyampaikan ultimatum kalau Indonesia harus Indonesia tuh harus menyerahkan senjata hasil rampasan dari pasukan Jepang. Tapi orang Indonesia tidak mendengarkan dan orang Indonesia hanya menghiraukan tentang ultimatum tersebut. Orang pejuang Indonesia itu tidak mempedulikan tentang ultimatum tersebut ya. Terus lanjut, akhirnya pada tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Sport memberikan ultimatum kedua untuk rakyat Indonesia agar mengosongkan Bandung Selatan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 1946. Gitu ya. Akhirnya demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia meminta rakyat dan para pejuang Indonesia untuk mundur dan mengosongkan Bandung bagian selatan ya. Akan tetapi mereka tidak mau menyerahkan Bandung Selatan secara utuh begitu saja. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang Indonesia meledakkan gedung-gedung yang dianggap viral dan dapat dijadikan markas oleh pasukan sekutu. Waktu peledakan direncanakan pada tengah malam. Kenapa pada tengah malam? Karena agar rakyat Indonesia itu berangsur-angsur meninggalkan kota Bandung untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Dalam waktu 7 jam, kota Bandung berubah menjadi lautan api. Rakyat kota Bandung pun membakar sendiri rumahnya masing-masing ya. Peledakan dan pembakaran tersebut bertujuan untuk menghentikan pasukan sekutu dan NICA yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Gitu ya ceritanya.
daripada kota Bandung itu menjadi markas militer, akhirnya pejuang Indonesia itu meledukan, membakar dan meledakkan semua gedung-gedung yang ada di kota Bandung. Dan rakyat pun juga begitu, rakyat membakar rumahnya sendiri masing-masing gitu ya. Terus lanjut di halaman 75, Bandung Lautan Api. Siapa yang mulai tentang Bandung Lautan Api? Siapa? Itu Brigadir Jenderal McDonald. Terus di mana? Di mana terjadi Bandung Lautan Api? Di kota Bandung. Bagaimana terjadi Bandung Lautan Api? Bagaimana? Itu menjadi Bandung Lautan Api karena pejuang Indonesia itu meledakkan gedung-gedung dan rakyat membakar rumah mereka sendiri. Jadi berubahlah, yang tadinya Bandung itu ada gedung dan ada rumah, gedung-gedungnya dibakar dan rumah-rumahnya dibakar, berubahlah kota Bandung menjadi Bandung Lautan Api gitu ya. Mengapa diberi nama mengapa menjadi Bandung Lautan Api? Karena apa? Tujuannya Bandung dijadikan lautan api. Mengapa? Untuk menghentikan pasukan sekutu dan Niceh yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Gitu ya jawabannya. Mengapa? Untuk menghentikan pasukan sekutu dan Niceh yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Makanya Bandung dijadikan lautan api. Kalau udah dimakan oleh api semuanya kan jadi mereka nggak bisa memanfaatkan kota Bandung lagi sebagai markasnya ya, karena kan udah nggak ada tempat dia untuk berteduh gitu. Terus kapan Bandung Lautan itu api terjadi? Kapan Bandung Lautan Api itu terjadi? Pada tanggal 23 Maret 1946. Apa Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api itu peristiwa pertempuran di kota Bandung. Setelah itu kalian bisa berdiskusi di halaman 76 nomor 1 sampai 5. Coba kalian isi ya. Di halaman berikutnya ada cara lebah madu melindungi dirinya. Bagaimana cara lebah madu melindungi dirinya? Baca dulu sampai habis, jangan pernah malas untuk membaca. Kalian baca sampai habis, nanti kalian akan tahu bagaimana cara lebah madu melindungi dirinya. Sedikit Bunda Lia bacakan. Hampir semua makhluk hidup memiliki sistem pertahanan diri untuk melawan musuh maupun melindungi diri dan wilayahnya. Ya, lebah madu itu melindungi dirinya dari ancaman tawon, cecak, semut, dan tugu. Sistem pertahanan diri lebah madu terhadap lebah madu asing meliputi 4 tahap ya. Jadi lebah madu itu punya musuh juga, musuh lebah madu asing. Dia ada 4 sistem pertahanan dirinya. Yang pertama, pewaspadaan, penggerakan, pemusatan perhatian, dan pemuncakan perhatian. Jadi itu lebah madu itu dia punya musuh juga, musuh sesama lebah madu. Nah, bagaimana sih cara dia melawan? Bagaimana cara dia melawan lawannya? Nah, jadi caranya tuh lebah madu jantan akan menyengat tubuh lawannya
dengan memakai jarum penyengat yang ada di tubuh si lebah ini. Jarumnya itu akan menusuk ke lawannya. Terus jarumnya itu akan dia patahkan. Akan patah sendiri dan jarumnya itu menempel di tubuh lawannya, dan setelah jarum itu menempel di tubuh lawannya, kan patah tuh dari tubuh si lebah, dan jarumnya itu patah dan menempel di tubuh lawannya, lalu jarumnya itu akan mengeluarkan racun-racun ke dalam lawannya itu, yang lama-lama lawannya itu akan mati. Dan si lebah jantannya itu setelah dia memutuskan jarum yang ada di bagian tubuhnya, dia akan mati juga. Jadi kayak orang bunuh diri ya. Dia itu jadi tuh si lebah jantan kalau sudah melawan lawannya itu, dia akan menusukkan jarum ke lawannya. Jarumnya itu akan dipatahkan dari tubuhnya, dan si lebah jantan ini akan mati kayak orang bunuh diri. Dan jarum yang menempel di tubuh lawannya itu akan mengeluarkan racun itu ya ke dalam tubuh si lawan, dan lawannya juga akan mati juga. Nah, di halaman 79 itu nanti kalian bisa jawab setelah kalian mengetahui ini cara lebah madu. Kamu pasti akan tahu. Kamu makanya dibaca dulu, jangan malas baca. Nanti kamu akan dapat menjawab pertanyaan dengan mudah ya. Terus halaman berikutnya, halaman 80. Ini masih pelajaran IPA ya. Cara melindungi diri. Kamu akan coba tempel gambar hewan ya. Hewan apa aja kamu cari, boleh dari buku lama, boleh dari koran, boleh juga dari gambaran-gambaran tuh yang suka kamu mainin. Gambar-gambar hewan ya, hewan kamu tempelin ke sini, terus kamu tulis keterangan ya. Misalnya di sini ada cara melindungi diri, di sini ada gambar ular. Ular melindungi dirinya dengan menggigit dan mengeluarkan racun atau bisa. Keterangan ya, ular mempertahankan diri dengan cara menggigit lawan untuk mengeluarkan racun atau bisa dari gigi taringnya. Racunnya dapat mematikan. Gitu ya. Selanjutnya kamu bisa tempel hewan apa yang kamu mau, terus kamu tulis keterangannya. Udah. Di halaman 82 biasa ya, kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Kamu boleh nanya ke orang tua kamu, teman kamu, tetangga kamu, terserah. Atau kamu juga bisa jawab dengan pendapat kamu sendiri ya di halaman 82. Sudah, sekian dari Bunda Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.